Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.
Shalom saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, khususnya jemaat GBD Bukit Sion, ataupun kepada saudara-saudara yang lain yang bisa menerima, mengakses dengan sukacita video YouTube ini. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus pada hari ini Minggu 26 April 2020. Kiranya sejahtera Allah turun atas kita, pribadi dan rumah tangga atau keluarga kita masing-masing. Puji Tuhan saudaraku, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita dan roh kita. Kita mau terima firman kebenaran Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita masuki pelayanan firman Tuhan ini. Anda di rumah persiapkan hati kita dan mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanggil dan menyerukan nama-Mu, bahwa hari ini kami bersuka cita Engkau boleh menghentar kami lagi untuk bisa tiba pada hari Minggu 26 April 2020 ini untuk menikmati firman-Mu. Haleluya. Walaupun dalam ibadah yang masih sistem online ini ya Tuhan, tapi kiranya tidak mengurangi hikmah dan urapan Tuhan, urapan Roh Kudus dan pewahyuan itu melalui firman Tuhan yang disampaikan ini masuk dalam roh kami, masuk ke dalam jiwa kami, memberkati setiap pribadi kami, mulai dari orang tua sampai anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil boleh menerima di rumah-rumah kami masing-masing. Berkat Tuhan ini turun atas kami semua pada hari ini. Urapi hamba-Mu, kami yang ada di tempat ini, urapi kami semua, dan biarkan kami mengalir bersama pimpinan Roh-Mu. Wahyukan kebenaran-Mu Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan firman Tuhan dan sembunyikan hamba di belakang salib Kristus. Engkau saja yang tampil, biar kemuliaan hanya bagi Bapa yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya, yang sudah siap katakan amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudaraku, saudara yang ada di rumah, pada hari ini kita masih berada pada suasana di mana kita sudah merayakan baik kematian Kristus di kayu salib, yang kita sebut sebagai Jumat Agung. Kemudian pada hari Minggu kita merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah menurut saya tema ini saudaraku adalah satu tema yang begitu powerful, begitu penuh kekuatan, kemampuan. Karena Alkitab berkata kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah iman kita. Mengapa kita beriman atau untuk apa kita beriman kepada Yesus Kristus kalau beliau ini masih tetap ada di dalam kubur? Tetapi yang kita tahu Alkitab berkata, dan itu bukti sejarah, para malaikat sendiri bersaksi, kubur kosong, kubur Yesus kosong saudaraku. Dan benar bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah saudara, Alkitab minggu lalu kita sudah bicara bahwa kuasa kebangkitan Kristus, the resurrection of Jesus Christ from the dead, kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan banyak dampak positif dalam pengiringan kita. Dia memberi energi dalam iman kita untuk terus bergerak dalam kehendak Tuhan sampai kita mencapai goal pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, kemuliaan Allah.
Bahkan sampai kita ketemu Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Maka yang menggerakkan iman kita untuk tetap bertahan adalah karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Hari ini kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, saudaraku. Tema yang hari ini kita akan bicarakan adalah kuasa kebangkitan Kristus memulihkan kekecewaan. Sekali lagi, kuasa kebangkitan Kristus memulihkan kekecewaan. Wow. Lukas 24. Kita tahu, saudaraku, ada dua orang murid Tuhan yang kecewa dengan pemimpin mereka, yang kecewa dengan guru mereka. Saya baca beberapa ayat, saudara. Mulai ayat yang ke-13. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang murid, saya ulangi, dua orang dari murid Yesus. Ini murid, saudara, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kota kecil yang namanya Emmaus. Jaraknya 7 mil dari kota Yerusalem di mana Yesus mati di Golgota, di sana dikuburkan dan bangkit di kota itu, Yerusalem. Nah, kurang lebih jaraknya 7 mil atau mungkin 10 kilometer dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus itu arah sebelah barat daya, saudara, dari Yerusalem. Mungkin saya agak keliru, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, dua murid ini, mereka kembali ke kampung halamannya. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, dua murid ini sedang diskusi. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19 katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, ayat 20, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 ini sudah perhatikan. Padahal, saya ulangi, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, dengan membaca beberapa ayat ini, kita kemudian mengerti bahwa dua murid ini, salah satu bernama Kleopas, satu kita tidak
menemukan, Alkitab tidak memberikan keterangan siapa namanya. Tapi kelihatannya mereka bukan hanya tinggal satu kampung, satu kota kecil, tapi ternyata satu rumah juga. Sehingga banyak pendapat-pendapat, barangkali mereka suami istri atau kakak beradik. Tapi yang jelas mereka sudah menjadi murid Tuhan. Selang berapa lama tidak diberikan catatan. Beda dengan Simon Petrus dan kawan-kawannya, sejak dari awal Yesus pelayanan, mereka sudah dipanggil jadi penjala manusia. Sampai Yesus mati di kayu salib, yang kalau kita hitung kurang lebih 3,5 tahun. Tapi dua orang ini, Kleopas dan teman-temannya, barangkali 3 tahun atau 2 tahun jadi murid Tuhan. Tapi mereka disebut pada ayat 13 adalah murid-murid Yesus. Bukan hanya penggemar, tapi mereka murid Tuhan. Kemana Yesus pergi? Mereka ada di sana, saudaraku. Apa yang kita bisa tangkap dari cerita ini? Hal yang pertama yang saya ingin kita mengerti adalah kedua orang ini. Kalau kita lihat ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ternyata ada ekspektasi, ada harapan-harapan terhadap Yesus. Apa itu? Figur Yesus, saudaraku, merupakan figur yang paling, kalau dapat dikatakan, sempurna. Disebut ternyata pengenalan mereka terhadap Yesus hanya sekedar nabi. Oke lah. Tapi dia punya kuasa. Ayat 19 mereka berkata, dia nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Yesus bisa membuat banyak hal yang spektakuler yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang lain, tokoh-tokoh agama lain, kecuali nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama. Tapi Yesus melakukan jauh lebih besar. Perbuatan ajaib, perbuatan mujizat-mujizat dibandingkan para nabi di zaman PL, saudaraku. Nah, figur Yesus ternyata menurut Kleopas dan kawannya ini adalah figur yang bisa membebaskan orang Israel. Orang Israel. Nah, saudara perlu tahu bahwa pada zaman itu orang Israel sedang berada di bawah kekuasaan dan penjajahan daripada kerajaan Romawi. Ada kaisar Romawi. Nah, saudaraku, Israel punya nama besar. Zaman PL, mulai daripada Raja Daud, atau mulai dari Raja Saul, kata-kata. Apalagi ketika Raja Daud memerintah. Setelah itu sebagai Raja Israel, kemudian Raja Salomo, putra daripada Daud. Selama kurang lebih 120 tahun dari Saul, Raja Saul, raja yang pertama, raja yang kedua Raja Daud, sampai raja yang ketiga Salomo sebagai raja kerajaan Israel. 120 tahun masing-masing mereka memerintah kerajaan Israel selama 40 tahun, saudara. Mereka punya nama besar. Apalagi ketika Raja Daud memerintah kerajaan Israel, duduk sebagai raja. Wow, itu kekuasaan Israel itu ekspansi kemana-mana. Ditakuti oleh bangsa-bangsa sekelilingnya.
sampai pada zaman Raja Salomo. Tetapi kemudian anaknya, dan kemudian setelah Raja Salomo, kemudian kerajaan Israel pecah menjadi dua, kerajaan utara dan selatan. Nah, tetapi kemudian kita melihat bahwa zaman dulu Israel punya nama besar. Israel disegani, dihormati, ditakuti oleh banyak bangsa-bangsa dan kerajaan di sekitaran Israel di tanah Palestina. Kita ingat zaman Nabi Daniel. Sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Dan kemudian ada Sadrak, ada Mesak, Abednego, Daniel dan kawan-kawan. Dan disebut dalam Alkitab bahwa Daniel dan teman-temannya itu orang-orang pintar dari Yehuda, dari Yerusalem, keturunan raja-raja. Wow, orang-orang yang hikmatnya ketika dibawa ke Babel lebih pintar 10 kali lipat, saudaraku. Luar biasa. Nah, zaman itulah Israel ketika Raja Babilonia Nebukadnezar berkuasa. Nebukadnezar menyerang Israel, kota Yerusalem dikepung, diperak-perandakan dan sebagainya. Lalu orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya perawakan bagus, orang-orang yang kuat, berpengaruh di Yehuda itu dibawa, dievakuasi, dibawa ke Babel. Kerajaan Babilonia, mulai dari Raja Nebukadnezar, itu menguasai Israel. Sampai setelah kerajaan, kita tahu fakta sejarah, setelah kerajaan Babilonia lalu terpecah, dikuasai lagi oleh kerajaan Media dan Persia. Waktu itu Daniel masih ada di sana. Praktis Israel masih di bawah kekuasaan kerajaan Media dan Persia. Dan kita tahu zaman Esther waktu itu, ketika Raja Persia adalah Raja Ahasveros dan seterusnya. Kurang lebih pada zaman Daniel ada Yeskel juga di sana. Sampai usia lanjut. Ini kerajaan Israel berganti-ganti dijajah oleh bangsa-bangsa lain, oleh kerajaan-kerajaan lain. Sekali lagi Babilonia, lalu Media dan Persia. Kerajaan Persia yang berkuasa waktu itu atas Israel. Setelah itu datang kerajaan Yunani, Greek. Kekuasaannya luas sampai ke Eropa. Baru setelah itu datang kerajaan Romawi. Israel dijajah berkali-kali. Dan kita tahu ketika Yesus dilahirkan ke bumi ini, Israel waktu itu dibawa kerajaan Romawi yang berkuasa. Ada Kaisar Agustus. Nah, saudara, ini rupanya yang ingin oleh murid-murid Tuhan. Jelas dua orang murid ini ingin sekali agar Yesus adalah figur terbaik yang bisa bebaskan mereka dari penjajahan, dari cengkraman. Pajak-pajak disetor ke Roma dan aturan-aturan kerajaan diterapkan di Israel. Mereka bosan, sudah cukup lama. Nah, sekali lagi ketika Yesus yang jadi figur mereka yang terbaik untuk tampil sebagai penyelamat Israel, membebaskan mereka, memerdekakan mereka, malah justru mati, saudaraku. Malah mati. Dan sekarang walaupun sudah dikatakan bangkit dari kematian, tapi ternyata
ternyata saudaraku tidak membekas di hati mereka. Kebangkitan Yesus tidak berpengaruh banyak saudaraku. Hati-hati, menurut saya ketika roh kekecewaan ini sudah menguasai kita, apapun yang kita ketahui dari Yesus, kuasanya, kemampuannya, mujizatnya, dan lain-lain keajaiban, itu tidak akan banyak mendongkrak iman dan semangat kita. Wah, kekecewaan. Dalam kamus bahasa Indonesia disebut bahwa kekecewaan itu atau kecewa adalah kecil hati dan tidak puas. Tidak puas saudaraku, karena tidak terkabul keinginannya. Orang yang kecewa, selain dia merasa kecil hati, dia merasa tidak puas karena keinginannya tidak terkabul. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan akhir zaman ini, saya berdoa dan saya himbau saudara dimanapun berada, mari jangan kecewa. Jangan biarkan roh kekecewaan itu terus menggerogoti, terus memerintah di hati dan jiwa kita. Kita akan rugi saudaraku. Kita akan ketinggalan saudaraku. Roh Kudus sedang bekerja, sekarang semakin kuat, semakin maju, semakin cepat. Kita terus dalam kekecewaan, tertinggal saudaraku. Nubuatan-nubuatan sedang disuarakan oleh Tuhan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat, munculnya antikris itu semakin dekat. Ayo gereja Tuhan bangkit, bangkit, bangkit. Isi minyak lampu kita dengan minyak urapan Roh Kudus. Disebutkan jangan cuma store muka di gereja. Ya sekarang memang masih belum ada ibadah-ibadah raya secara kita lakukan seperti biasa. Secara komunal kita ada di gereja kumpul. Apakah gereja kecil, apa gereja sedang, bahkan gereja yang disebut sebagai big church, mega church. Jemaat bisa bukan hanya ratusan tapi mencapai ribuan orang. Sekarang belum bisa. Dengan demikian kita tidak bisa tatap muka langsung dengan gembala kita, dengan pendeta kita, dengan pemimpin, hanya lewat komunikasi, handphone, telepon, dan sebagainya. Dan ini baik juga untuk membuat kita makin mandiri. Tapi banyak hal, banyak faktor yang bisa membuat kita kecewa. Saya berdoa dan terus saya sampaikan ini. Ayo gereja Tuhan yang sekarang ada dalam perjuangan yang berat karena virus corona ini yang masih melanda dunia. Jangan terus dibiarkan kalau ada roh kekecewaan dalam diri kita. Anda bisa kecewa kepada suami, Anda bisa kecewa kepada istri, Anda bisa kecewa kepada anak-anak, anak mantu, mertua, anak mantu kepada mertua, kepada pemimpin kita, kepada bawahan kita, kecewa terhadap kebijakan-kebijakan, barangkali terhadap pemerintah, ada tidak kebagian sembako barangkali. Nah, mungkin kami juga sebagai gembala di kondisi ini tidak bisa turun langsung kepada jemaat. Berapa kali kami di sini di Bekasi di Bukit Sion menyalurkan. Saya ingat ada jemaat yang ibu-ibu janda. Saya ingat ada jemaat yang sederhana. Tukang ojek ada beberapa di jemaat kita. Mereka yang ngontrak, saudaraku, saya ingat kita
per telepon, kita tanyain. Ya sempat ada bantuan yang disampaikan ke mereka. Saudara mungkin yang cuma terima seadanya, saudara tolong jangan kecewa dengan kami. Karena kami pun terbatas sekarang ini. Belum ada sponsor yang mensponsori. Ya kalau Anda bisa terima bantuan pemerintah, bersyukur. Ada presiden dan menteri sosial dan pemerintah di daerah kita masing-masing. Maksud saya gubernur, bupati, wali kota mungkin memberikan perhatian itu. Bersyukur apa adanya yang mereka berikan buat kita. Tadi pagi saya melihat ada rekan hamba Tuhan di Jakarta, dia posting. Dia juga cuma dapat gambar itu. Ada orang menjual kalung, saudaraku, demi mendapatkan sembako. Bayangkan, kesulitan ekonomi sudah sejauh itu. Mau jual kalung atau cincin, saudara, ada gambar. Demi untuk makan. Demi untuk disebut beli beras, saudaraku. Ini keadaan sulit. Tapi bukan cuma kita yang ngalami. Negara maju pun ngalami lockdown. Nggak boleh kemana-mana. Belanja secukupnya. Dan Anda yang lebih perhatikan juga orang-orang yang kurang di tetanggamu. Kepedulian sosial inilah waktunya. Tapi kalau saudara dan saya belum mendapatkan perhatian dari yang seharusnya kita terima dari gerangan atasan atau siapa. Dalam kondisi ini, saya harap kita semua menahan diri. Tolong jangan kecewa. Boleh bilang amin, jemaat Tuhan. Saudara yang ada di rumah bilang amin. Saya tidak mau kecewa. Haleluya. Bilang pada tetanggamu yang ada di rumah saudara, saya tidak mau jadi kecewa. Jadi yang pertama, saudaraku, tadi kita sudah melihat kenapa para murid kecewa. Karena salah persepsi tentang siapakah Yesus. Mereka mengharapkan dia jadi tokoh penyelamat Israel yang bisa memerdekakan, ternyata malah mati di kayu salib dan sekarang dikubur. Walaupun sudah ada berita dia sudah bangkit, tapi mereka mau pulang kampung. Saudara jangan pulang kampung, saudaraku. Sekarang tidak boleh mudik. Pemerintah, presiden sudah ngomong. Bukan solusi kok. Di kampung juga sama, ada masalah. Sama. Covid corona juga. Malah saudara bawa virus ke kampung. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah, bukan? Bukan dihambat, malah menyebar kemana-mana. Orang kampung sehat, malah kita bawa virus ke sana. Pemerintah juga yang repot. Hal yang kedua, saudara, adalah tidak dapat ketika kita sedang kecewa, murid ini kemudian tidak dapat mengenal siapakah Yesus. Orang yang murid yang lagi kecewa, Yesus sudah jalan sama-sama mereka di perjalanan, sudah bercakap-cakap, tidak ngerti juga. Alkitab berkata, ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Ada sesuatu, orang yang kecewa, saudara, sudah tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir tenang, emosian, dikuasai ketakutan, berburuk sangka, karena apa yang diharapkan tidak terkabul.
Nah ini roh kekecewaan. Dan saya melihat ada kerugian dalam hal ini. Ketika mereka pulang kampung, mereka secara fisik, jasmania itu meninggalkan hadirat Allah di Yerusalem. Yesus sudah bangkit. Tapi mereka tidak alami fisiknya. Dia malah kembali ke kampung halaman. Berapa lama mereka jadi murid? Saya katakan tidak ada keterangan yang jelas. Beda dengan Simon Petrus dan 12 murid yang diangkat rasul sejak dari awal. Lamanya Yesus melayani 3,5 tahun. Barangkali mereka 3 tahun atau 2,5 tahun, kan cukup waktu untuk 1 tahun pun. Kalau mereka jalan bersama Yesus secara benar, saudara, mereka akan jadi murid yang kuat, yang kokoh, yang berani terus maju dekat dengan Tuhan. Walaupun Yesus sudah mati, tapi dia sudah bangkit. Ini kuasa kebangkitan akan berpengaruh mestinya. Tapi salah persepsi. Dan mengalami kerugian. Yesus sudah kalahkan Allah maut. Mereka malah menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Secara jasmania mereka kembali jasmani, mereka tinggalkan hadirat Tuhan. Dan secara rohani pula, saudaraku, karena mereka pulang kampung. Secara rohani mereka juga mengalami kerugian. Kerohanian mereka makin jauh, makin terhilang. Contoh lain dalam Alkitab kita tahu, dalam Injil Lukas, anak bungsu yang meninggalkan rumah bapa, hadirat bapa, kekayaan bapa, fasilitas di rumah bapa, karena dia punya roh pemberontakan. Nak puas, sekali lagi, nak puas. Dia nuntut Bapa bagikan kekayaan, warisan buat dia. Karena dia anak bungsu. Bapa beri. Kalau yang sulung sesuai peraturan dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu dapat 2/3. 2/3 untuk si sulung. Tapi kalau dia bungsu berarti 1/3. Ya Bapak kasih, ini buatmu, ini hakmu. Belum waktunya. Catatan, harusnya Bapak ketika sudah mau meninggal baru, ya tentu saat-saat terakhir, atau dia sudah bikin akte notaris. Nanti kalau saya sudah tidak ada, ini pembagian warisan-warisan. Si A dapat sekian, si B dapat sekian. Tetapi itu nanti berlaku ketika si bapak sudah meninggal. Surat wasiat itu akan berlaku. Pembagian harta itu ketika si bapak sudah nggak ada, si ayah. Sekarang si bungsu nuntut, bapaknya masih hidup. Sebenarnya ini roh pembangkangan, roh pemberontakan. Dan lalu dia pulang. Dia meninggalkan hadirat, dia pergi dan Anda tahu ceritanya. Dia sampai pada titik nol. Hartanya dihambur-hamburkan dan seterusnya. Moralnya hancur. Akhirnya titik nol. Cari pekerjaan ada. Masuk ke kandang babi. Notabene bagi orang Yahudi, babi adalah ternak yang najis. Sampai sejauh itu, saudaraku. Dan baru di sana dia sadar. Dia kembali. Turning point terjadi. Titik baliknya itu waktu dia sudah tidak punya apa-apa. Sudah jadi kere. Habis jubah kemuliaannya, tidak ada, cincin habis. Dan sepatu yang mewah di rumah bapak. Sebagai anak bapak, raja loh bapaknya. Sudah gak ada. Baru dia pulang. Puji Tuhan dia masih pulang.
Tapi menjauhkan diri dari hadirat Bapa merugikan, saudaraku. Sekali lagi saya ingatkan, apapun yang membuat kita kecewa, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Makanya Mazmur 91 dikatakan, kita yang dilindungi Tuhan, kita akan melihat orang derbah sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan. Kita tidak akan kena dengan segala macam penyakit sampar yang beredar-edar siang atau malam. Asal kita melekat kepada Tuhan. Asal melekat, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Janji Allah ini akan kita peroleh ketika kita mematuhi firman-Nya, kehendaknya, kerinduan Roh Kudus untuk kita. Inilah yang saya ingin. Poin yang kedua ini, jangan biarkan roh kekecewaan ini, jasmani kita dan rohani kita akan mengalami kerugian. Mungkin kita kemudian ketika tidak lagi dalam hadirat Tuhan, karena kecewa, malas berdoa, malas menyembah, atau doa sekedarnya saja, malas baca Alkitab. Saudara, malas bangun pagi berdoa, membangunkan fajar, menyongsong fajar. Ya bagaimana Tuhan akan bekerja di hidup kita? Justru di kesempatan ini, kondisi ini harusnya memacu kita untuk lebih dekat, lebih aktif, lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih serius dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman-Nya siang dan malam, minimal 5 fatsal, saudaraku. Sekarang banyak komunitas baca Alkitab, itu kan bagus. Komunitas doa bersama, bagus, ikut saudara, ikut. Tidak perlu organisasi apa, menurut saya tidak ada lagi sekat-sekat organisasi sekarang. Kita semua sama di hadirat Tuhan. Kayaknya Tuhan sedang angkat batasan-batasan organisasi itu, Tuhan sedang angkat. Dan kita semua jadi dilebur jadi satu. Yang Katolik, yang Protestan, yang HKBP, yang Injili, yang Karismatik, yang Pantekosta. Sedang jadi satu sekarang. Inilah waktunya gereja tubuh Kristus jadi satu. Tidak ada lagi batasan dogmatika. Nanti Roh Kudus bicara, baptisnya begini. Penuh Roh Kudus begini. Nanti Roh Kudus bekerja. Tapi dia ingin kita menjadi satu roh. Ada ayat Paulus berkata, melekat kepada Tuhan, menjadi satu roh. Tidak peduli kita dari manapun. Ayo semua, jangan kecewa, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Dekatkan diri kita jadi satu roh. Ada contoh saudaraku, saya cepat. Lihat dalam Matius pasal yang ke-11. Saya ingin berkata begini. Potensi untuk menjadi kecewa itu ada saudaraku. Walaupun saya berdoa kita jangan menjadi kecewa. Tapi kalau kita melihat kisah ini, sebesar dia pun bisa kecewa. Coba kita buka Matius 11. Kalau kita lihat Matius 11 mulai ayat 2 dikatakan, di dalam penjara, Matius 11 ayat 2, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus, pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Nyasi ini adalah Yesus." Ini Yohanes Pembaptis. Perhatikan ini. Perhatikan apa bahasa dari Yohanes Pembaptis. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Wow. Ayat 4, Yesus menjawab mereka, murid-muridnya diutus oleh Yohanes ini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes,
apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Titik 2, apa itu? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik, diberitakan kabar baik. Dan ini dia ayat terakhir, ayat 6. Ayat yang ke-6 perhatikan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi apa, saudaraku? Tidak menjadi apa? Menjadi kecewa dan menolak aku. Waduh, sekelas Yohanes Pembaptis bisa kecewa. Sudah tahu, Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan loh. Dia mendahului Yesus 6 bulan dalam pelayanan. Bahkan masih ada hubungan keluarga dengan Maria dan Elizabeth. Apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis? Yesus dibaptiskan olehnya. Dia sendiri dengar ketika Yesus keluar dari baptisan air di Sungai Yordan. Langit terbuka. Dan Bapa di surga berkata, "This is my beloved son." Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan ada merpati yang turun, lambang dari Roh Kudus, hinggap di kepala Yesus. Itu di depan mata Yohanes Pembaptis. Dan dia berkata, "Aku cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan." Dia tahu bahwa di belakang dia ada bos. Siapa itu? Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Aku cuma pembuka jalan, cuma bulldozer yang bikin jalan, mempersiapkan jalan buat Yesus mau lewat. Dia tahu persis siapa Yesus. Tetapi ini persoalannya. Kenapa dia menjadi ragu tentang siapakah Yesus? Karena penjara, tembok yang tempat dia dikurung oleh Raja Herodes. Nah, saudaraku, ketika tekanan hidup begitu kuat ini datang, bisa membuat kita kecewa. Dan yang kedua, kita menjadi ragu tentang siapakah Yesus. Ini penyakit, ini bahaya buat orang-orang percaya. Bahaya buat anak-anak Tuhan. Bahaya bagi gereja Tuhan. Bahaya bagi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan anak yang sudah penuh Roh Kudus pun bisa gugur, saudaraku. Wow. Akhir zaman ini tolong. Banyak hal bisa membuat kita kecewa. Tapi pesan firman dari kuasa kebangkitan Kristus, kalau kita ngerti ini, itu akan memulihkan rasa kekecewaan dalam diri kita, saudaraku. Dengarkan. Contoh yang lain kalau kita ngerti, kalau kita ingat dalam PL juga bangsa Israel. Dalam kitab Bilangan 14 dikatakan mereka juga sempat kecewa terhadap pemimpin mereka, Musa dan Harun. Karena ketika Israel ada di Kades, sudah dekat dengan tinggal nyebrang Yordan, masuk tanah Palestina, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Abraham, Ishak, Yakub. Mereka sudah tinggalkan kerajaan Mesir yang telah memperbudak mereka selama 400 tahun lebih. Hitung dari Yusuf, kurang lebih 430 tahun. Sudah dekat. Tinggal menyeberang. Kecewa, saudaraku. Karena dari 12 orang pengintai yang diutus oleh Nabi besar, Nabi Musa, mengintai tanah Palestina, suku-suku apa aja, siapa aja yang ada di sana, dan hasil bumi mereka, perawakan mereka, dan lain-lain. Siapa aja yang menempati wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini, seterusnya. Begitu pula
10 orang mayoritas itu kasih berita buruk, berita yang mengecewakan. Wah, di sana ada suku-suku yang tinggi besar, namanya suku Enak. Terus ada lagi yang makan orang, waduh. Kami ini hanya kayak belalang di hadapan mereka. 10 orang mayoritas memberikan berita ini. Dan seluruh Israel itu kemudian kecewa, berduka. Mereka berontak kepada Musa, udah kami udah bilang jangan bawa kami keluar dari Mesir, mendingan kami mati aja di sana daripada kami mati di padang gurun ini. Cuma ada 2 orang yang memiliki roh yang luar biasa. Excellent spirit, excellent spirit. Gereja harus memiliki excellent spirit. Roh yang luar biasa, roh yang perkasa, roh yang unggul dari segala-galanya. Haleluya. Excellent spirit. Siapa mereka? Yosua dan Kaleb. Mereka minoritas, mereka yang ikut pergi juga. Dan mereka bilang, iya memang benar apa yang kita lihat. Tapi kalau Tuhan sudah keluarkan kita dari Mesir dan Tuhan mau membawa kita ke tanah Kanaan, itu pasti kita hajar habis. Bahasa iman mengalahkan kekecewaan, saudara. Mestinya seperti itu di tengah-tengah kondisi sekarang. Jangan lihat memang dengan pandangan mata. Keadaan lagi susah, di mana-mana ada PHK, jualan tidak laku, atau kurang laku, kerja ini kerja itu tidak berkembang. Mestinya anak Tuhan itu dipelihara Tuhan dengan cara ajaib. Bapa kita, Dia Bapa yang memiliki kekuasaan atas seluruh bumi. Yesus kita sudah bicarakan ketika Dia naik ke surga. Waktu Dia bangkitkan Dia naik. Lalu apa yang Dia lakukan sekarang? Roma 8 berkata, Dia terus berdoa bersyafaat di hadapan Bapa untuk kita. Lihat si A Tuhan, lihat si B Tuhan, lihat jemaat di Bekasi, orang-orang di Jakarta, orang-orang di New Zealand, orang-orang di Inggris, orang-orang di Amerika, di seluruh dunia. Tapi mereka anak-anak-Mu Tuhan, mereka mau bertahan ya Tuhan. Oh Bapa, tolong mereka, keadaan lagi sulit, mereka belum dapat pekerjaan, jobnya lagi belum ada, atau usahanya lagi tidak bisa berkembang. Tuhan, Bapa tolong. Alkitab berkata, yang kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Bapa sudah tahu sebelum kita doakan. Di sorga ada Yesus di hadapan Bapa. Di bumi ada Roh Kudus bersama kita. Dia ada di dalam kita dan Dia menyertai di samping kita. Apa yang kurang? Dan ada malaikat-malaikatnya yang siap menolong kita. Bukankah Alkitab berkata malaikat itu diciptakan Tuhan untuk menolong kita, gereja Tuhan, umat Tuhan. Halo? Apa yang kurang? Fasilitas surga. Iman kita harus dibangkitkan. Iman kita harus dihidupkan, saudaraku. Iman kita harus dinyatakan lebih unggul. Dan saya lihat ketika Israel dilanda dengan kekecewaan ini, Tuhan marah. Kalau saudara buka Bilangan pasal yang ke-14 ayat 11 dan 12, mungkin saya ingin kita baca itu sebagai perhatian buat kita sekalian. Akibat Israel sudah menjadi kecewa, patah semangat, berontak kepada Musa dan Harun, dan juga tentu otomatis mempersalahkan Tuhan karena rencana agungnya atau apa yang Tuhan rancangkan buat mereka kok malah begini. Katanya kami akan masuk di tanah Kanaan, berlimpah susu dan madu, dan kami akan jadi tuan-tuan tanah di sana, memiliki
rumah yang kami tidak bangun, dan sebagainya. Tapi itu semua patah karena berita yang negatif. Walaupun itu kenyataan. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan berjalan dengan pandangan mata. We walk by faith, not by sight. Perjalanan iman kita dengan iman, by faith, not by sight. Bukan dengan pandangan mata. Kalau lihat kenyataan dengan pandangan mata, yes memang benar lagi susah, lagi tidak ada pekerjaan, lagi begini. Tapi Rasul Paulus berkata, ayo kita walking by faith. Haleluya. Beriman, jalan dengan iman. Iman Kristus tentu saja. Lalu dalam ayat 11-12 saya tadi katakan, ini akibatnya. Bilangan 14, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun aku, saya ulangi, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di depan mata mereka. Jadi mujizat Tuhan selama ini dianggap tidak ada buat mereka. Laut terbelah, laut Teberau terbelah. Ada 10 tanda di Mesir sebelum mereka keluar. Yang terakhir kematian anak sulung bangsa Mesir oleh darah domba Paskah. Ini hilang, sudah hilang. Laut Teberau terbelah, tiang awan memimpin mereka, tiang api memimpin. Ini hilang, mujizat hilang aja. Kuasa Tuhan yang kita sudah alami hilang aja. Ketika kita sedang kecewa, ada roh pemberontakan. Bahaya saudaraku, bahaya. Hari ini kuasa kebangkitan, saya katakan biarlah ini yang memulihkan dan membuat roh kekecewaan itu pergi dari hati dan pikiran kita. Anda di rumah bilang amin. Nah ini akibatnya saudaraku, ayat 12. Dan saya ulangi, ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Dengerin. Aku akan memukul mereka. Siapa mereka? Umat Tuhan sendiri. Tapi yang pemberontak ini, yang cepat jadi kecewa. Nggak ngerti pikiran Tuhan. Nggak ngerti maksud Tuhan. Keluarkan mereka dari Mesir. Aduh. Memang roh kekecewaan ini sangat merugikan. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Apakah virus corona bukan penyakit sampar? Ini mengerikan dan melenyapkan mereka. Itu mengerikan. Ayo jemaat, ayo saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dalam Tuhan. Tetap kuat, kondisinya lagi tidak enak. Jangan jadi kecewa. Bangkitkan rohmu, saling mendoakan di rumah, keluarga, ayo suami mungkin, orang tua, ayo kita bersama istri, bersama anak-anak kita kumpul doa. Saya di rumah saya suka arahkan tangan saya memberkati anak-anak saya. Bahkan yang sudah berkeluarga pun saya arahkan tangan memberkati mereka. Dan seterusnya. Tanggung jawab moral kita terus kita kerjakan. Saya ingin juga melihat dalam Mazmur 55, saudara, beberapa ayat lagi. Mazmur 55. Daud membahasakan kekecewaan ini seperti ini. Hatiku gelisah, ayat 5. Mazmur 55 ayat 5. Hatiku gelisah. Kengerian maut, kengerian maut telah menimpa aku. Waduh, apa gerangan? Virus apa itu? Peristiwa apa itu? Sampai bayang-bayang maut itu sudah menimpa dia. Aku dirundung takut dan gentar. Wah, manusia aja ya. Takut, gentar. Perasaan seram meliputi aku, pikirku. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati.
Ayat 7. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Wah, lari jauh-jauh. Tidak mau lagi di bumi. Karena virus corona ini kan seluruh bumi. Ya, Anda terbang aja ke bintang. Daud sempat begitu, saudaraku. Terbang ke planet yang lain. Ya. Mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Tapi ayat 9, perhatikan. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Cari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Gereja Tuhan, ketika ini sedang melanda dunia, Anda dan saya cari tempat perlindungan. Pemerintah bisa bantu kita. Seberapa sih mereka bisa bantu? Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah salibnya Yesus ku sentosa. Oh, hanya ku bisa lari kepadanya. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Arahkan pandangan mata kita, tujukan kepada Dia, penyelamat kita, juru selamat kita, kota benteng kita, menara yang kuat, tanduk keselamatan kita, perisai kita yang melindungi kita. Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, lalu kita melihat, saudaraku, jalan keluar bagi dua murid tadi. Ketika kondisi kekecewaan ini melanda mereka. Puji Tuhan. Untunglah menurut saya, untung mereka punya sikap yang baik seperti ini. Ayat 29 berkata, dalam percakapan dua murid tadi menuju Emmaus, pulang kampung karena kecewa. Ayat 29, tetapi mereka, dua murid tadi, Kleopas dan kawannya, sangat mendesaknya. Sangat mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu ayat itu berkata, lalu masuklah ia, Yesus, untuk tinggal bersama mereka, bersama-sama dengan mereka. Di tengah-tengah kondisi ini, puji Tuhan, ketika kita sedang mengalami kekecewaan, belum ada jalan keluar. Ayo, kalau ada Yesus, dan saya yakin tetap Yesus ada bersama kita. Dengarkan Dia bersuara kepada kita. Dengarkan Dia mengingatkan kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita. Menyadarkan kita ada pertolongan yang dari Tuhan siap membela kita. Haleluya, saudara. Nah, sikap positif yang dilakukan oleh dua orang tadi yang sedang pulang kampung adalah desak Yesus. Yesus sudah mau jalan terus. Yesus, dalam terjemahan bahasa lain saya baca dikatakan, Yesus berbuat seolah-olah mau jalan terus. Kleopas dan temannya bilang, jangan dong, singgah dong, mampir di rumahku, mampir, mendesak, berulang-ulang, bukan cuma sekali. Ayo dong, mampir, matahari sudah mau terbenam, ayo dong. Hanya Yesus mampir, saudara. Ketika Yesus singgah di rumah mereka, ini bicara rumah tangga kita. Ini bicara problem kita sekarang. Biarkan Yesus masuk di dalamnya. Biarkan Yesus ambil alih semuanya. Biarkan Yesus take over and take over semua pergumulan kita.
Dan yang terjadi adalah Yesus masuk. Dan ketika mereka mau makan, Yesus ambil kendali. Dia ayat 30, waktu mau duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memberkati roti itu tentu. Lalu dia pecah-pecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa itu? Bicara roti, bicara firman Allah. Firman Allah. Di tengah-tengah suasana kekecewaan, kegundagulanaan kita, belum ada jawaban-jawaban dalam yang real dalam pergumulan hidup kita. Biarkan firman Allah ini, roti kehidupan, ini dipecah-pecahkan untuk kita. Minggu lalu saya bersama saudara melihat bahwa firman Allah ini adalah nafas Allah yang dihembuskan. Setiap kali kita baca firman, ini adalah hembusan nafas Allah. Saudara hirup, saudara terima oksigen ilahi. Kita akan kuat lagi saudara. Kita akan segar lagi. Firman ini berkuasa. Dia memberikan kemampuan buat kita secara rohani. Dan itu berpengaruh juga dalam fisik kita. Dia menjamin kekuatan, dia menjamin kesembuhan, dia menjamin keselamatan, pemeliharaan, dan lain-lain yang kita butuhkan selama di dunia ini. Terakhir saya ingin kita melihat dalam kitab Efesus pasal 1. Dalam kitab Efesus pasal 1, Rasul Paulus berkata begini pada ayat 17 dan 18. Dan ini doa Rasul Paulus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, itu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu, ini dia, untuk mengenal dia dengan benar. Kita minta Roh Kudus di tengah-tengah suasana ini, biar kita terbuka pengertian kita, mengenal Yesus dengan benar, mengenal Yesus dengan benar, bergaul terus dengan dia. Makanya saya katakan doa, renungkan firman, baca Alkitab, renungkan, lakukan. Ini banyak waktu kita di rumah. Bukan cuma pendeta-pendeta yang persiapkan khotbah, jemaat baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Kirim kepada jemaat yang lain, ini ayatnya ini bagus, ini renungan bagus, kirim, saling kuatkan. Nah lalu lihat hasilnya, ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, seperti dua murid tadi, jadi terang, selaput pergi, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Titik 2. Ini dia, 1. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ternyata ada kemuliaan yang kaya yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang kudus. Kapan? Sekarang. Sulit Pak? Iya, enggak apa-apa. Lagi sulit, kondisi lagi seperti ini. Tuhan siapkan kemuliaan yang besar itu buat kita. Dan yang kedua, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan di surga. Artinya begini, ada kuasa kebangkitan Kristus yang Tuhan lakukan ketika bangkitkan Yesus dan membuat dia naik ke surga. Itu resurrection power, itu kekuatan kuasa kebangkitan itu disediakan buat kita gereja akhir zaman ini. Ayo bangkit. Haleluya. Hilangkan suasana kekecewaan. Biarkan Tuhan ganti dengan kekuatan ilahinya dan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Tuhan sediakan
buat kita semua. Anda ibu janda, Anda anak yatim, Anda duda, Anda rumah tangga sederhana, keluarga senior, keluarga junior, anak-anak muda, remaja, dengarkan. Tuhan mau pulihkan kita dan Tuhan mau berkati kita secara luar biasa hari-hari ini. Sehingga minggu lalu kita sudah melihat Roma 8:37, Dia mau jadikan kita lebih dari pemenang. We are more than conquerors. Kita bukan pecundang, tapi kita akan menjadi lebih dari pemenang. Menghadapi cobaan, menghadapi peperangan, baru jadi lebih dari pemenang. Kalau tidak pernah perang, bagaimana bisa jadi pemenang? Nah, sekarang kita masuk pada peperangan rohani yang kuat. Percayalah, Tuhan memberi kita kuasa kebangkitannya, menghilangkan kekecewaan. Karena kita mau jadi orang yang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, baik keluarga maupun pribadi-pribadi kita, dalam menghadapi hari-hari yang sukar pada hari-hari terakhir ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Saya ingin kita menyanyikan haleluya. Ya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, oh penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur. Anda di rumah angkat tangan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Bapa di surga, Hamba sudah menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus menghidupkan itu lebih jauh, lebih luas, lebih dalam batin kami, merubah paradigma cara berpikir kami, menghilangkan roh kekecewaan dan bangkit dalam kuasa kebangkitan Kristus sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berkati jemaat Tuhan dan berkati seluruh masyarakat Indonesia, berkati pemerintah kami Republik Indonesia, berkati Presiden Joko Widodo yang setiap hari memberikan breaking news, menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dari tingkat pusat dan dilaksanakan sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati beliau dan para menteri, dan berkati seluruh bangsa kami. Sembuhkan Indonesia dari penyakit ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar penyakit ini cepat berlalu. Virus COVID-19 Corona ini cepat berlalu ya Tuhan. Bahkan dunia cepat berlalu. Virus ini di banyak negara, hampir semuanya, mungkin sudah semua negara di bumi ini. Tuhan tolong kami, ampuni umat manusia atas segala pelanggaran kami. Dan Tuhan, jadikanlah kami sebagai umat-umat tebusan darah-Mu yang diselamatkan, karena surga menjadi milik kami semuanya. Itulah yang Yesus perjuangkan sebagai Allah turun ke dalam dunia ini, supaya kami semua bangsa, kaum dan bahasa, setiap suku, setiap bangsa diselamatkan. Terima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan memohonkan berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan. Mari angkat tangan saudaraku. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kita perlindungannya yang sempurna. Tuhan memperhatikan setiap langkah dan jejak kita masing-masing, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada perlindungan yang sempurna selalu
menjadi bagian kita setiap hari. Haleluya. Saya percaya itu, saudaraku. Kiara namas. Alkitab berkata, kita tidak selamanya menjadi ekor, tapi kita diproyeksikan menjadi kepala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat-Mu ya Tuhan atas kami. Pemeliharaan yang sempurna, cinta kasih dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Persekutuan dengan Roh Kudus yang mengurapi kami hari ini dan seterusnya. Dalam rumah tangga dan pribadi, dari kakek, nenek, opa, opung, eyang, mbah, sampai anak cucu buyut. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, bawa kami ke dalam kemuliaan-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata, amin, amin, amin. God bless you. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.